bagaimana dia berpikir mandiri. Nabi Muhammad SAW sengaja diwafatkan Allah ayahnya ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan. Supaya apa? Supaya dia dijadikan contoh model anak muda from zero to hero. Dari nol. Sulaiman alaihissalam. Hebat tak Nabi Sulaiman? Hebat. Bukan merendahkan. Tak boleh kita beda-bedakan Nabi satu dengan yang lain. Tapi Nabi Sulaiman itu rajanya orang Yahudi, sekaligus Nabi King Solomon. Orang Islam menyebutnya Sulaiman. Istrinya Bilqis, ratu. Jin-jin tunduk kepada dia, jin Ifrit. Wa qala ifritun minal jin, berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan bawa singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina sebelum kau tegak berdiri. Jin tunduk kepada dia. Beda sama orang sekarang. Pejabat sekarang dia pula minta ke jin. Nabi Sulaiman dulu, jin-jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan cuma bahasa Inggris dia pahami, bahasa semut dia pahami. Bayangkan itu, bahasa semut. Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya. Hai bala tentara, jangan kalian lewat dulu, tahan sebentar. Lalu kemudian bala tentara terkejut. Ada apa Sulaiman? Kita tak punya musuh di dunia ini. Semuanya tunduk dan patuh di bawah kekuasaan Sulaiman. Aku mendengar Panglima Semut sedang berkata kepada pasukannya, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang, dalam lubang tanah, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Kalau kita mengerti bahasa orang lain, kita akan memahami kondisinya. Sulaiman menganggap semut sebagai orang, maka dihormati rumahnya. Hari ini orang menganggap orang sebagai semut sehingga rumahnya dihancurkan. Hebat tak Nabi Sulaiman? Hebat. Sulaiman, orang barat menyebutnya King Solomon. Ada pula yang mengatakan kerajaan Sulaiman sampai ke Jawa, ke Yogyakarta. Makanya di Jakarta ada satu tempat namanya Sleman. Sampai ke kampung orang Melayu, Waleman. Sulaiman hebat, tapi orang lupa bahwa Sulaiman punya ayah yang ayahnya juga raja, namanya Daud. Siapa namanya? Daud. Orang barat menyebutnya King David. Daud mendapat wasiat dari raja sebelumnya, namanya Talut. Talut berkata, nanti kalau aku mati, kerajaan kuserahkan kepada Sulaiman. Kuserahkan kepada Daud. Daud meninggal, diserahkan kepada Sulaiman. Sulaiman meninggal, pecah kerajaan Yahudi menjadi 2. Satu namanya Yahudi, satu namanya Israel. Tidak ada yang heran Sulaiman menjadi raja, karena bapaknya juga raja. Tapi Muhammad SAW, siapa bapaknya? Manusia biasa. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah. Ketika usia kandungan ibunya 2 bulan dalam perut ibunya, tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah, meninggal bapaknya dalam usia kandungan anak 2 bulan. Tapi Aminah bukan perempuan yang biasa. Aminah perempuan luar biasa. Dikandungnya anak itu dengan tegar, kekuatan, mandiri. Akhirnya lahir anak itu menjadi sosok yang terpuji sampai hari kiamat, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran. Jangan sampai anak-anak ini menggantungkan segala hidupnya kepada orang tua. Kalau awal bulan tanggal 1, tanggal 10 gagah perkasa, tanggal 29 letoy, lesu, loyo, lunglai, karena duit sudah kering. Kalian adik-adik mahasiswa, kalau memang kalian gagah dan perkasa, nanti kalian kasih tahu ke bapak kalian, ya ma, jangan kasih aku uang belanja. Bulan ini ku coba menerapkan ceramah Ustaz Somad, akan ku cari makan sendiri. Siap? Ustaz enak aja ngomong begitu. Ustaz dulu kan kuliah minta juga sama orang tua. Saya kuliah di Al-Azhar Mesir dari tahun 1998 sampai tahun 2002.
Tak ada kami diminta-minta belanja. Lalu makan Ustaz dari mana? Beasiswa Al-Azhar. Itu Ustaz minta beasiswa juga kan? Beasiswa Al-Azhar syaratnya ketat. Di Indonesia mau masuk mesti ujian tes. Yang ikut mendaftar 1000 orang. Yang lulus dari Indonesia cuma 100 orang. Karena krisis yang bisa berangkat 74 orang. Dari 74 orang itu ada nama Abdul Somad di dalam. Ini bukan Ustaz ecek-ecek. Panas juga pulang. Padahal AC-nya 2 biji, kipas anginnya 3, yang satu mati. Padahal katanya di puncak gunung Dempo Pagar Alam ini sejuk katanya. Adem ayam. Kenapa panas? Karena memang orangnya melimpah ruah. Kita ini sekarang sama seperti ikan mas dalam akuarium yang sedang berebut-rebut oksigen. Mandiri, mesti mandiri. Tahun 1948 ke Kairo sampai 5 September. Lalu kemudian tahun 2000 pergi kami ke Makkah melaksanakan ibadah haji. Naik kapal laut dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 6 jam. Dari terusan Suez ke Jeddah naik kapal laut 2 hari 2 malam. Dipukul ombak, dilepas gelombang. Dituliskan kawan saya menjadi sebuah cerita. Nama penulisnya Dr. Agung Irawan dari Yogyakarta. Novel itu bestseller. Saya tengok di toko, judul novelnya Haji Backpacker. Saya tengok, berilah novel Haji Backpacker, pengalaman haji naik kapal laut, ditulis oleh Dr. Agung Irawan. Tersenyum saya, padahal dulu ini namanya haji gelandangan. Dimasak nasi itu pakai minyak sapi, tahan tak basi 2 hari 2 malam. Kenapa? Lebih banyak minyaknya daripada airnya. Supaya apa? Supaya nanti di kapal tidak membeli nasi, supaya mandiri. Dimasak pakai ayam. Ayam itu direbus, dipotong kecil-kecil, kering. Nasinya juga kering, supaya tak basi, tak busuk. Dibungkus pakai aluminium foil, tak ada daun pisang. Sampai di atas kapal 2 hari, besok dibuka. Waktu sarapan pagi dijatuhkan nasi itu ke aluminium itu, berbunyi dia kering. Itulah dikunyah masuk ke perut. Dikunyah jam 8 pagi, jam 8 malam baru 8. Kenapa? Tak bisa digiling usus. Cacing itu di dalam terkejut deh. What is this? Itu kami dulu. Sampai di tengah laut, kapal berhenti. Apa kata kapten kapal? Ala jami'ur rukab al-hujjaj, kepada seluruh penumpang para jamaah haji yang datang dari kota Kairo, kita berhenti sejenak untuk berniat. Berniat di Rabir. Nama tempat berniat orang Mesir di tengah laut namanya Rabir. Berhenti kapal, ganti pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Waktu bertalbiyah di tengah laut, menengok alam semesta, menetes air mata, bukan main. Kau menangis kenapa? Teringat aku mak kita kamu. Kau menangis kenapa? Teringat aku ayah. Kau menangis kenapa? Calon budak yang sudah dilahirkan orang. Yang satu lagi menangis juga. Kau menangis kenapa? Nanti kita di Makkah mau tidur di mana? Hotel tak ada. Nanti di Makkah kita makan apa? Duit tak ada. Karena hajinya keren, haji backpacker, dalam kurung haji gelandang. Sampai di Jeddah, naik bis sampai ke Makkah. Sampai di Makkah, tawaf, sa'i, umrah, tahallul, cukur rambut. Jamaah haji Indonesia masuk ke hotel. Masjidil Haram itulah tempat tidur. Jadi ketika kemarin diposting foto saya ceramah di dalam hutan karena tak ingin menyusahkan jamaah tidur kami di masjid, dikomen sama jamaah, Masya Allah, Ustaz Somad tawaduknya mau tidur di masjid. Dalam hati, kami dulu tidur di Masjidil Haram. Jam 3 malam sebelum azan subuh yang pertama, tukang sapu cleaning service Masjidil Haram sudah membangunkan pakai musik haji berangkat. Makannya dari mana?
Masya Allah, tabarakallah, jamaah haji Indonesia yang makanannya paling tahan tak busuk-busuk adalah yang membawa rendang. Datanglah mak-mak jamaah haji, dibukakan jalan rendang. Kami tinggal beli nasi putih aja. Beli nasi putih, masukkan ke plastik, tumpahkan rendang, berkeliling. Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pas mau disuap, terberaklah burung merpati. Pas jatuh ke kepala kan. Memang sebagiannya itu kepala, tentu terpercik ke nasi ini. Sama pula warna yang di kepala di sebagian nasi. Mau dibuang tak ada lagi, tak mungkin minta lagi. Mau tak dimakan, awak lapar. Allah mau balik lana fi ma razaqtana. Selesai hari. Saat itu mungkin menyakitkan, saat itu mungkin menyedihkan, tapi setelah 20 tahun berlalu, tahun 2000 itu, sekarang tahun 2021, setelah 21 tahun apa yang terjadi? Menjadi cerita indah yang luar biasa. Hari berganti musim berubah, diundanglah Abdul Somad ceramah ke Islamic Center. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad harap datang ceramah ke Islamic Center, akan disambut oleh mudir direktur Islamic Center. Oh, saya senyum dalam hati. Kenapa? Karena mudir Islamic Center inilah yang makan yang kepalanya kena berak merpati. Tapi karena dia sudah jadi mudir, ya pakai sorban. Dalam hati saya, kau kena merpati dong. Kebetulan diajak saya makan dalam satu piring besar, kita makan bersama. Oke, kata saya. Sambil makan saya tersenyum. Ditanyanya, apa yang paling berkesan selama kita berteman? Saya bilang, ingat dulu kita makan, tiba-tiba datang saya merpati. Jangan kalian pikir pulang dari Mesir disambut dengan karpet merah, disambut dengan tala al-badru alaina, disambut dengan marhaban dan marawis. Tidak. Kita bukanlah orang-orang yang disambut dengan kehormatan dan kemuliaan. Berjuang pontang-panting, tunggang langgam, lintang bukan. Mandiri. Lalu yang sekarang luar biasa, pakai jaket kunyit. Satu lagi pakai jaket kunyit, cuma udah kena kapur siri, jadi jingga. Luar biasa. Ini kehebatan yang luar biasa. Maka mesti mandiri dari sekarang. Berusaha untuk usaha kecil-kecilan yang disebut dengan UMKM, kredit usaha mandiri, apalah namanya. Buka usaha, kasih tahu sama orang tua. Ayah, Oma, bulan ini aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad, mau buka usaha, aku mau buka doorsmir. Karena di tempat kami sering hujan dan banyak sepeda motor yang kotor. Jangan kirim-kirim belanja, jangan. Aku mau hidup mandiri dulu. Penuhkan aja ATM. Nabi Muhammad SAW ketika dia dibesarkan oleh seorang ibu, tapi tak lama dapatnya kasih sayang ibu, meninggal Aminah. Di saat dia rindu peluk kasih sayang seorang ibu, pulang dari ziarah ke makam ayahnya Abdullah, meninggal di tengah perjalanan. Makanya makam Aminah itu jauh dari kota Makkah. Lalu kemudian setelah itu dia dibesarkan oleh kakeknya, datuknya Abdul Muttalib, meninggal juga Abdul Muttalib. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh pamannya, siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib pun tidak pula kaya. Di antara paman-paman Nabi itu ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab itu saudara kandung Abdullah, adik-beradik kandung antara Abdullah dengan Abdul Uzza. Nama asli Abu Lahab itu Abdul Uzza. Tapi karena dia orangnya ganteng, orang ganteng itu selalu digambarkan seperti api yang melahap-lahap, api yang menyala-nyala, maka dipanggil dia Abu Lahab. Jadi kalau ada mahasiswa, kawan, tetangga, sahabat kalian ganteng tapi tak sembahyang, panggil dia Abu. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh pamannya yang tak kaya, namanya Abu Talib. Abu Talib membawa dia berdagang bisnis. Masih ingat kisah ketika ada seorang pendeta dari gereja namanya Bahira. Bahira keluar dan berkata kepada Abu Talib, "Hai kamu laki-laki, siapa anak ini?" Kata Abu Talib, "Ini anakku."
Ini anakku. Kata Bahira, tidak. Karena kalau betul kitab yang kubaca, anak ini anak yatim, ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Terkejut Abu Thalib, dari mana kau tahu Bahira bahwa ini anak yatim? Karena dalam kitab suci yang kubaca, Nabi terakhir itu terlahir dalam keadaan yatim. Ini anak yatim. Karena dari kitab yang kubaca, Nabi terakhir adalah yatim dan dia selalu diikuti oleh awan. Ada awan ternyata mengikuti dia. Dan aku lihat pohon-pohon dan batu bersimpuh sujud. Inilah Nabi akhir yang diutus Allah. Jangan kau bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi. Aku takut Yahudi akan membunuh dia. Dibawa pulang. Itu bukan perjalanan piknik ke Pagar. Itu bukan perjalanan jalan-jalan, tapi perjalanan anak-anak dilatih bisnis jual beli. Siapa yang akan melanjutkan bisnis Islam ini? Ustaz Somad sibuk dengan ceramahnya. Bisnis Islam akan dilanjutkan oleh mahasiswa alumni Institut Teknologi dan Bisnis. Tanggung jawab kalian. Memang dia kaya, mobilnya mahal, rumahnya besar, tapi lebih besar lagi masjid. Besar rumah bapak ya, masjid lebih besar Pak Ustaz. Rumahnya akan tinggal, masjid itu yang akan kekal abadi. Bapak dari mana? Saya alumni teknologi dan bisnis. Kenapa kau bangun masjid? Bukan masjid saya. Silakan kau kaya, silakan kau jadi bisnismen. Insya Allah alumni Institut Teknologi dan Bisnis ITBIS Lembah Dempo ini akan menjadi orang-orang kaya pemegang ekonomi Indonesia. Saya tidak senang kalau ada orang setelah hijrah lantas meninggalkan bisnis. Bapak dulu kan orang kaya Pak. Betul Pak Ustaz. Dulu ruko Bapak banyak sejauh mata mandang Pak Ustaz. Dulu kebun Bapak luas seluas langit dan bumi Pak Ustaz. Sekarang masih Bapak urus. Itu hanya dunia sudah kutinggalkan. Aku mau mati aja Pak Ustaz. Kalau kau tinggalkan bisnis, kau tinggalkan ruko, kau tinggalkan tanah, habislah digarap orang. Setelah kau tobat, setelah kau hijrah, kau tetap punya usaha, kau tetap punya ruko, kau tetap punya mall, kau tetap punya hotel, tapi hotelnya hotel syariah. Kalau ada tamu ditanya, KTP-nya mana? Oh kami belum punya nikah, kami nikah siri. Cari aja tempat yang lain. Ibu-ibu kalau suami ibu di luar kota tinggal di hotel syariah, ibu tenang atau tidak? Tenang. Assalamualaikum sayang. Abang di mana? Di hotel syariah. Kalau masuk ke sana mesti dicek periksa adinda. Ibu tenang. Rupanya bapak itu sebentar aja di hotel syariah. Habis itu dia pun foto-foto. Hidup pula handphone. Oh handphone hidup sendiri. Bisnis, ekonomi, perdagangan, mal bagus, tapi dengan syarat apa? Tak ada tipu-tipu di dalam. Jangan sampai mata yang paling tajam di dunia ini bukan mata dokter. Mata yang paling tajam di dunia ini bukan mata sniper tukang tembak. Mata yang paling tajam adalah mata mama. Dari mana Ustaz tahu? Mereka kalau belanja matanya tajam dan dia katakan kepada tukang jual ikan, tukang jual ayam, tukang jual beras, jangan sampai kurang sekilo. Kalau sampai kurang sekilo akan ditebarkan ke seluruh manusia bahwa kau tukang tipu, tukang bohong. Ketakutanlah tukang cabai, tukang tomat. Akhirnya dilebihkan. Untuk ibu lebihkan soal. Begitu dibawa pulang ke rumah ditimbang, ternyata 9,5 ons. Rupanya timbangan di setel. Takaran bensin kurang dari 1 liter. Kalau ada pedagang satu hari jual beras sekilo, ternyata cuma 9 on, berarti dia makan haram 1 on. Hari itu yang membeli berasnya ada 100 orang. Berapa kilokah dia makan haram hari itu? Bisa dibuatkan untuk soal CPNS, PNS kabupaten, kota, se-provinsi Sumatera Selatan.